Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari anggota Anita Puspita, Cynthia Nur, Hani Dwi, dan Nisri Nadia akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Menurut Hilda Tama, organisasi kurikulum merupakan salah satu faktor paling kuat dalam menentukan bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung. Beliau juga menegaskan bahwa suatu gabungan dapat dinyatakan gabungan secara nyata apabila adanya tujuan, prinsip-prinsip umum, teori, atau masalah masyarakat dan kehidupan agar dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Sifat kurikulum 2013 ada 3, diantaranya yang pertama dikemas dalam bentuk pembelajaran tematik, yang kedua pendekatannya secara saintifik dan dinilai secara autentik. Saya akan menjelaskan poin pertama dari sifat kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dan dikemas dalam satu tema. Pembelajaran tematik ini diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Di sini, pembelajaran disatukan dalam sebuah tema sehingga memudahkan peserta didik dalam mengaitkan informasi baru yang ia dapat, dan tidak hanya berupa pengetahuan, konsep, atau fakta saja, tetapi kegiatannya berupa kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman utuh sehingga konsep-konsep yang benar-benar dipahami secara baik dan tak mudah terlupakan. Peserta didik juga akan lebih memahami jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya. Mereka dapat mengaktifkan lebih banyak inderanya daripada hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Untuk mendapatkan makna belajar, jadi para peserta didik itu memerlukan pengemasan atau perancangan pembelajaran oleh guru tersebut. Oke, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik. Jadi pembelajaran tematik ini memiliki beberapa karakteristik. Jadi ada 5 karakteristik pembelajaran tematik menurut tim Puskur. Yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran tematik ini memberikan keleluasaan pada peserta didik, baik secara individu maupun berkelompok. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada anak. Jadi pembelajaran ini itu mengaitkan antar konsep dan prinsip yang dipelajari dari beberapa mata pelajaran, sehingga mereka akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami gitu. Yang ketiga, penyatuan konsep antar mata pelajaran. Jadi perhatian itu dipusatkan pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari berbagai mata pelajaran sekaligus. Jadi tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Jadi nggak dari sudut pandang yang berbeda gitu, sehingga memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi yang utuh. Terus yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu terasa bermakna. Yang keempat ya. Jadi pembelajaran tematik ini mengkaji fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk jalinan antar ilmu pengetahuan. Jadi sehingga berdampak pada kemaknaan dari materi yang terkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari. Jadi biar bermakna dan terkait gitu. Yang kelima, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.
Jadi pada pembelajaran tematik ini dikembangkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang biasa disebut pakem, yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat bakat, minat, dan kemampuan sehingga memungkinkan peserta didik untuk termotivasi terus untuk belajar terus-menerus. Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Karakteristik pembelajaran menggunakan metode pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Jadi penilaian autentik merupakan kegiatan untuk menilai peserta didik dengan apa yang seharusnya dinilai dan sudah sesuai dengan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Jadi, guru itu harus memperhatikan keseimbangan antara penilaian, juga kompetensi, sikap, dan juga keterampilan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik pada siswa dengan jenjangnya. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama itu menggunakan berbagai cara atau berbagai sumber. Yang kedua itu tugas yang diberikan berupa cerminan nyata kehidupan. Yang ketiga itu mengatur semua aspek pembelajaran, yakni seperti kinerja dan juga hasil kerja semua produk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.